teman-teman, bersyukur hari ini kita dapat beribadah kembali dalam ibadah SLC. Teman-teman memasuki bulan yang baru, bulan Mei ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu Small Act Big Impact. Dan pada hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana anggota tubuh yang terkecil kita, yaitu lidah, bagaimana kita bertutur kata itu benar-benar berdampak bagi orang lain. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Memulai ibadah ini kita mengakui bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya turun atas kita sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kembali kami sama-sama boleh datang kepadamu. Kami akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan terlebih kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberkati dari awal hingga akhirnya, kiranya hanya nama-Mu yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman, bersyukur kita dapat kembali beribadah bersama pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan karena Ia begitu besar dan dahsyat. Ia layak dipuji, disembah, dan juga dimasyurkan. Bersama-sama pada hari ini, dengan semangat kita sorakan puji dan syukur kita kepadanya. Tinggikan namamu.
Yakobus 1 ayat 26 mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Teman-teman, saat saya membaca dan merenungkan ayat ini, saya tersadar bahwa kita memiliki kecenderungan untuk berdosa dengan lidah kita. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, dengan kuasa dan bimbingan dari Roh Kudus, pasti akan dimampukan supaya kita dapat menguasai lidah kita, sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari lidah kita adalah memuji dan mengagungkan Tuhan. Pujian yang akan kita bawakan pada hari ini biarlah dapat menjadi perenungan bagi kita semua. Apakah yang kita katakan sudah sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan
Salam teman-teman youth semuanya, happy weekend. Bersyukur pada kesempatan di akhir pekan ini kita kembali bersama-sama akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita lebih jauh belajar kebenaran firman Tuhan, saya rindu mengajak setiap kita tundukkan hati kita bersama-sama di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Kembali kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kemurahan dan belas kasihan Tuhan menolong setiap kami. Agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, bahkan terlebih melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Kiranya Engkau juga berkenan memakai hamba-Mu di tempat ini dan seluruh teman-teman youth dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menjamah hati mereka sehingga mereka boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan belajar satu tema, The Way You Talk. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertutur kata itu sangat menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Nah, mari kita bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Sebelum lebih jauh kita belajar kebenaran firman Tuhan, saya teringat satu cerita yang saya dengar waktu saya masih sekolah minggu dulu. Ceritanya sudah cukup lama. Teman-teman, suatu kali ada seorang raja yang lalim. Raja ini dikenal sangat tidak bijaksana. Tetapi dia memiliki seorang juru masak yang luar biasa. Juru masak yang sangat bijaksana. Dan juru masaknya itu menguasai berbagai macam masakan yang enak-enak, yang lezat-lezat gitu ya. Suatu kali sang raja panggil juru masaknya dan minta, tolong buatkan aku sebuah menu masakan yang sangat lezat yang belum pernah kamu masak. Buat aku. Kemudian juru masak bilang, siap Baginda. Dan tidak berapa lama sang juru masak pun mengolah sebuah masakan teman-teman. Dan cepat itu dia selesaikan tugas dari raja dan dia sajikan. Dan ketika raja menikmati makanan itu, wow, raja sangat puas. Lidahnya sangat dipuaskan dengan masakan sang juru masak. Dan dikatakan, wow, masakanmu lezat, masakanmu enak. Apa yang kamu masak ini? Dengan rasa tertunduk dan malu dan sedikit bangga sebetulnya ya. Sang juru masak ini menjawab, Tuan, saya masak sebuah daging lidah. Begitu ya. Oh, baru kali ini aku makan. Begitu ya. Baik, luar biasa kamu masak. Terima kasih, sudah semua bereskan. Nah, tak berapa lama kemudian sang raja pikir, wah aku punya juru masak yang hebat. Semua masakan yang dia masak itu sangat enak. Tapi bisa enggak ya dia masak makanan yang sederhana, yang kali ini aku enggak bisa makan. Bisa enggak ya? Namanya juga raja lalim. Kadang cari-cari gara-gara ya. Kadang cari masalah begitu ya. Dikasih yang enak, pengen yang enggak enak gitu. Nah, suatu kali dia mau ngetes. Ini juru masaknya yang sangat luar biasa ini teman-teman. Dipanggillah sang juru masak. Kemudian raja ini bilang, juru masak, aku tahu kemampuanmu masak sangat luar biasa. Tapi kali ini aku mau menantang kamu. Masakan sesuatu yang membuat aku tidak berselera makan. Masakan yang tidak enak. Kamu bisa enggak? Karena aku yakin kamu selalu masak makanan yang lezat-lezat. Sejenak sang juru masak berpikir, ini raja lagi ngetes kok aneh ya gitu ya. Akhirnya apa? Baik Baginda. Dan dengan secepat kilat, sang juru masak pun mengolah sebuah bahan makanan. Dan secepat itu juga dia sajikan kepada Baginda Raja. Baginda, masakan sudah siap. Ketika Baginda mencium aromanya saja, aduh sudah mual perut. Sedikit dia mau makan dan tidak, kamu kasih racun tidak di sini? Oh tidak Baginda, hamba tidak akan memberi racun. Silakan Baginda cicipin. Ketika Baginda memakan makanan itu teman-teman. Dan betul makanan itu dimuntahkan. Wah betul-betul gak enak. Baginda bilang, hei juru masak sini. Kau masak apa ini? Maaf Baginda,
hamba masak daging lidah. Hah, kemarin lidah kok olah begitu lezat, sekarang lidah kok olah begitu tidak mengenakan. Bukankah itu pesan baginda raja? Oke, angkat semua makanan ini. Wah, termenunglah baginda. Dia pikir, lidah. Lidah bisa dimasak menjadi makanan yang sangat lezat. Tapi juga bisa dimasak menjadi makanan yang tidak enak. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini sebetulnya ingin membawa kita kepada sebuah pembelajaran penting. Kita akan belajar apa kata Alkitab buat kita. Bahwa ternyata lidah adalah salah satu bagian tubuh yang kecil tetapi bisa memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Baik itu yang bersifat positif ataupun bersifat negatif. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Tergantung bagaimana kita mengendalikannya. Dari hal yang kecil itu kita bisa belajar sesuatu di sana. Mari kita bersama-sama akan baca satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan untuk setiap kita, teman-teman boleh menyimaknya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin yang sangat keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, sehingga sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dapat menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Teman-teman yang dikasihi, tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah the way you talk. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita bertutur kata, itu sangat menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Ada apa di dalam hati kita yang sesungguhnya. Berkaitan dengan perkataan atau lidah yang kita belajar pada sore hari ini, Rasul Yakobus ingin mengingatkan kepada setiap kita untuk kita berhati-hati dengan ucapan kita. Kita sudah pasti sangat akrab dengan peribahasa mulutmu hari maumu. Apa artinya saudara? Perkataan kita bisa mendatangkan celaka bagi diri kita sendiri atau bagi orang lain. Atau arti yang mungkin lebih bermakna positif adalah bahwa perkataan kita itu memiliki kuasa.
Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi mari kita jaga setiap perkataan kita. Pada bagian yang kita baca saat ini teman-teman, Rasul Yohanes dengan jelas dan lugas mengingatkan kepada setiap kita perihal lidah kita atau perkataan kita. Setidaknya ada 3 hal garis besar penting yang Rasul Yakobus ingatkan untuk kita. Apa itu? Di dalam ayat yang pertama dan kedua, Rasul Yakobus mengingatkan kepada para guru. Ya, firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, kita akan berkata, apa sih yang dimaksudkan dengan hal ini? Dan siapa sebetulnya guru yang dimaksudkan oleh Rasul Yakobus? Siapakah guru yang dimaksudkan? Guru bisa jadi adalah mereka yang mengajar atau pengajar, pendidik. Tapi guru juga bisa berarti adalah mereka yang suka menilai atau mengkritik. Jadi dalam arti kalau kita berbicara tentang siapa yang menilai dan mengkritik itu tidak selalu berprofesi sebagai guru. Siapa saja dan apa saja profesinya dia bisa mengadakan penilaian dan juga melakukan pengkritikan. Nah dari merekalah Yakobus mengingatkan untuk berhati-hati. Ini sebuah peringatan. Kadang-kadang kita dengan mudah bisa menilai seseorang dari A sampai Z. Tapi kadang-kadang kita sulit untuk menilai diri kita sendiri. Sehingga kata-kata yang keluar kadang-kadang adalah kata-kata yang tidak membangun. Untuk itulah Yakobus ingatkan, jangan menjadi guru. Karena ukurannya berat. Bukan berarti gak usah jadi pengajar ya. Jadi teman-teman yang punya cita-cita jadi guru, jangan berkecil hati. Maksudnya di sini adalah ketika kita mengatakan sesuatu, kita akan mengatakan seharusnya mengatakan adalah hal yang benar, hal yang jujur, hal yang bertanggung jawab, hal yang membangun. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yakobus mengingatkan kepada kita. Ketika kita mulai mengadakan penilaian, baik itu terhadap orang lain, baik itu terhadap pekerjaan orang lain yang menggunakan tutur kata kita, perkataan kita, hendaklah kita berhati-hati. Untuk hal ini Yakobus mengingatkan konsekuensi bagi setiap kita, karena ketika perkataan kita atau ajaran kita tidak benar, maka kita akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita katakan. Terlebih mengajar kebenaran firman Tuhan ya, mengajar firman memiliki peranan yang sangat-sangat penting dalam mengarahkan kehidupan kerohanian jemaat. Selain dari rasul dan nabi, pengajar memiliki tanggung jawab yang besar. Itu hal yang pertama yang disampaikan oleh Yakobus, mengingatkan kepada setiap kita. Ketika kita mulai mengkritik, ketika kita mulai mengadakan penilaian, atau ketika kita mengajar, perkataan kita haruslah perkataan yang bertanggung jawab dan membangun. Bagian yang kedua yang disampaikan oleh Yakobus apa? Di dalam ayat yang ketiga sampai yang ke-8, kalau teman-teman baca itu berbicara tentang kuasa lidah. Ya, lidah ini memiliki kuasa. Seperti tadi firman Tuhan katakan hidup dan mati kita itu ditentukan dari lidah. Jadi apa yang keluar dari lidah kita itu pasti bersumber dari dalam hati kita. Dan itu memiliki satu kuasa, pengaruh, dampak yang tidak kecil teman-teman. Tapi pengaruh yang sangat besar. Nah ayat yang ketiga dan keempat ini merupakan bagian di mana lidah ini memiliki kuasa yang bisa bermakna positif. Dianalogikan di situ bahwa lidah bagaikan kekang pada mulut kuda. Teman-teman pernah lihat mulut kuda yang dikenai kekang untuk apa? Untuk mudah dikendalikan. Ya, sekalipun kecil kekang tersebut tetapi dapat mengendalikan gerak laju si kuda. Bahkan seluruh tubuh si kuda dapat kita kendalikan dengan kekang tersebut. Demikian juga
Sesuatu yang kecil, yakni kemudi yang kecil, dapat menggerakkan kapal yang begitu besar. Bahkan ketika kapal itu berada di tengah-tengah lautan, mengalami angin yang sangat besar dan kencang, kemudi yang sangat kecil di dalam kapal itu mampu mengendalikan kapal. Yakobus mengingatkan kepada kita, ketika kita memiliki lidah yang kecil itu, jangan sepelekan. Itu bisa memberikan dampak dan pengaruh yang besar. Bisa melakukan pekerjaan yang besar. Seperti kekang pada mulut kuda dan demikian juga seperti kemudi pada sebuah kapal. Bisa mengatasi badai, bisa mengatasi sesuatu yang luar biasa. Asal kita mampu mengendalikannya dengan tepat. Jadi di sini poin yang kedua. Yang pertama, kuasa dari lidah ini bisa memiliki makna yang sangat positif. Selain positif, lidah juga memiliki makna kuasa yang negatif. Di ayat yang ke-5 sampai ke-6, ya, kuasa lidah yang negatif, lidah dianalogikan seperti apa teman-teman? Api. Jika yang sebelumnya tadi seperti kekang dan juga kemudi, itu harus dikendalikan. Nah, di sini Yakobus mengumpamakan seperti api. Api sekalipun kecil tetapi memiliki sifat yang sangat agresif. Dia sifatnya sangat aktif. Percikan sedikit saja api itu bisa menimbulkan kebakaran yang luar biasa. Bisa meluluh lantakkan perumahan, bisa membumi hanguskan hutan berhektar-hektar. Hanya karena apa? Percikan api yang kecil. Jadi di sini Yakobus mengingatkan bahwa lidah itu memiliki kuasa yang negatif. Itu bukan sesuatu yang harus dikendalikan, tetapi sedikit saja itu bisa secara aktif merusak banyak hal. Untuk itu mari kita perhatikan baik-baik dengan setiap ucapan dan perkataan kita. Karena kecil saja, sedikit saja. Perkataan yang melemahkan, perkataan yang mematikan, itu akan membuat orang lain sangat down, jatuh, dan terpuruk. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang kecil yang Tuhan kasih pada kita harus kita waspadai, lidah. Jadi ada memiliki kuasa yang negatif. Demikian lidah walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, kata Tuhan ya, dalam firman-Nya. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah memang mempunyai beberapa persamaan dengan api. Coba kita sedikit berpikir. Kenapa disamakan dengan api? Teman-teman, api itu panas, betul? Siapa pernah coba pegang api? Api itu panas. Lidah kita juga demikian. Tidak pernahkah saudara merasakan panas telinga kita atau hati kita ketika kata-kata yang dikeluarkan oleh teman kita atau seseorang itu menusuk hati kita. Telinga kita udah panas, hati kita panas. Seperti api, panas. Rasanya pengen sama-sama mengeluarkan kata-kata yang panas juga. Begitu ya. Ini sifat-sifat dari api, panas. Perkataan yang tidak tepat, yang tidak benar juga bisa memanaskan telinga dan hati kita. Api itu berbahaya dan bersifat merusak, menghancurkan. Demikian juga dengan perkataan, lidah kita bisa merusak dan menghancurkan. Contohnya apa teman-teman? Gosip, fitnah, itu sangat bisa menghancurkan. Menghancurkan apa? Persahabatan kita, pertemanan kita. Hanya karena kata-kata kasar yang pernah kita lontarkan, kata-kata yang menusuk yang pernah kita ucapkan, itu bisa memecah belah dan merusak persahabatan,
kerukunan dalam keluarga, persekutuan antar saudara seiman, kehidupan orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, bahkan bisa menghancurkan gereja Tuhan. Ini dari apa? Dari perkataan, dari lidah. Jadi mari kita bersama-sama belajar untuk belajar bertanggung jawab. Terlebih saat ini ya, kalau bicara tentang gosip, fitnah, begitu cepat mudah tersebar. Kita berita-berita buruk dari ujung dunia sono teman-teman bisa dengan cepat sampai kepada kita. Dengan kemajuan teknologi, komunikasi yang kita miliki, kita bisa memantau, kita bisa melihat, kita bisa mendengar banyak hal. Jadi mari kita lebih waspada dan berhati-hati ketika kita menyebarkan atau menyampaikan sesuatu berita. Biarlah itu menjadi suatu hal yang kita ingat baik-baik. Adalah perkataan yang benar, informasi yang benar, yang bertanggung jawab. Karena lidah disamakan dengan api itu sangat merusak dan membahayakan. Lidah disamakan dengan api itu karena apa? Api itu menyebar dengan cepat. Demikian juga dengan lidah. Saudara mungkin tidak bisa membayangkan betapa cepatnya gosip fitnah itu menyebar. Secepat kilat. Jadi mari kita berhati-hati. Sekarang gak cuma lidah kita teman-teman. Ada alat bantu yang kecil yang kita miliki. Apa? Jempol. Jempol kita itu juga sangat membantu. Mungkin lidah gak berkata-kata. Tapi jempol mewakili lidah kita. Tulis ketek, tek, 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 tek. Berita bisa tersebar di mana-mana. Secepat kilat. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama belajar pada kesempatan sore hari ini bagaimana kita mengendalikan lidah. Ada beberapa hal yang perlu kita dengan jelas dan mengerti tentang lidah kita. Dan Yakobus dengan sangat tegas dan sangat lugas mengingatkan hal ini. Bagian ini hanya Yakobus tuliskan di pasal yang ketiga. Pasal berikutnya Yakobus sudah berbicara tentang tema yang lain. Karena ini memang penting bagaimana disiplin rohani kita tentang perkataan itu harus kita perhatikan. Supaya kita tidak sembarangan berucap dan berkata-kata. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan, Yakobus bilang. Kenapa dikatakan lidah sebagai suatu dunia kejahatan? Lidah adalah sesuatu yang kecil, sebaliknya dunia adalah sesuatu yang sangat besar. Kalau lidah disebut sebagai dunia kejahatan, itu menunjukkan bahwa lidah yang begitu kecil bisa melakukan kejahatan yang sangat banyak. Maka dikatakan lidah sebagai suatu dunia kejahatan. Karena dia bisa melakukan banyak kejahatan melalui lidah tersebut. Memang ada banyak dosa yang disebabkan oleh lidah. Seperti apa? Dusta, fitnah, gosip, caci maki, kata-kata kotor, cabul, sumpah palsu, menyebut nama Allah dengan sia-sia, membual, menjilat, dan sebagainya. Banyak dosa yang bisa dilakukan dengan lidah kita. Jadi mari kita bertanggung jawab dari setiap ucapan kita. Lidah juga dikatakan oleh Yakobus menodai seluruh tubuh. Apa maksudnya menodai seluruh tubuh? Membuat orang berdosa. Jadi kalau kita melakukan dosa dengan lidah, bukan hanya lidah kita saja yang berdosa, tetapi seluruh tubuh kita, seluruh diri kita menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Dikatakan Yakobus di dalam ayat 6c, menyalakan roda kehidupan. Ya, terjemahan yang lebih tepat adalah membakar jalan kehidupan, yang berarti merusak seluruh hidup kita. Kalau perkataan kita selalu jelek, perkataan kita selalu fitnah, perkataan kita selalu kasar, perkataan kita selalu menyakiti orang lain, tidak pernah keluar kata-kata yang membangun, pujian, memberikan encourage sama orang lain. Itu merupakan satu perkataan yang merusak seluruh hidup kita. Bukan hanya diri kita, tetapi orang lain yang mendengar dari setiap perkataan kita juga merasa hidupnya dirusak oleh perkataan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk mengendalikan lidah kita. Dan dinyalakan oleh api neraka. Yakobus mengingatkan, lidah itu dinyalakan oleh api neraka. Apa artinya? Ditimbulkan oleh setan. Jadi dengan menggunakan lidah secara salah, tidak bertanggung jawab, itu pada hakikatnya kita sedang melayani setan.
Jadi hati-hati. Kalau kita sering menggunakan kata-kata kita tepat, merusak, itu kita sedang melayani setan. Nah, kemudian di dalam ayat 7-8, lidah yang tidak bisa dijinakkan. Lidah kita juga Yakobus ingatkan juga tidak bisa dijinakkan. Yakobus mengatakan bahwa semua binatang bisa dijinakkan dan telah dijinakkan oleh manusia. Tetapi tidak ada orang yang bisa menjinakkan lidahnya sendiri. Ia bahkan menambahkan bahwa lidah itu adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan. Ingat, nih lidah itu lebih dari binatang buas. Ayat yang ke-9-12 kita melihat bersama ketidakkonsistenan lidah. Yakobus mengingatkan hal ini juga. Bahwa ternyata lidah itu bisa tidak konsisten. Lidah mengeluarkan berkat dan kutuk bisa saling bersamaan dari lidah yang sama. Ayat 11-12, lidah itu sebetulnya harus konsisten. Tapi seringkali kita menggunakannya tidak konsisten. Ketika kita di rumah Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, haleluya, hosana, glory, puji Tuhan begitu ya. Tapi ketika kita ketemu sama teman kita atau ketika kita di rumah, omongan kita udah beda banget. Ini menunjukkan bahwa lidah kita tidak konsisten. Hati-hati dengan hal ini. Kita harus belajar menggunakan lidah betul-betul bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mari kita belajar bahwa setelah kita tahu bahwa bahaya dari lidah itu banyak sekali, dosa-dosa yang ditimbulkan lidah itu banyak sekali, maka apa yang harus kita lakukan? Perlu kita ingat bahwa mengatakan bahwa orang yang tidak bersalah dalam perkataannya adalah orang yang sempurna, ternyata tidak ada seorang pun yang sempurna. Kita semua manusia berdosa, saya juga berdosa, saudara berdosa, pernah punya perkataan yang salah itu sudah pasti. Jadi mari kita datang kepada Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa, maka kita perlu datang dan melekat kepada Tuhan. Supaya apa? Hati kita berpaut pada Tuhan. Karena setiap perkataan itu bersumber daripada hati kita. Mari kita bersama-sama belajar. Manusia kita ini adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita perlu untuk terus melekat kepada Tuhan agar setiap ucapan dan kata-kata kita itulah kata-kata yang membangun. Karena itu yang harus kita lakukan apa teman-teman supaya kita memiliki kata-kata yang bertanggung jawab adalah minta tolong pada Tuhan. Ingat bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Dan karena itu mari kita berdoa seperti Daud di dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga. Daud pernah berdoa apa? Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Daud menyadari sebagai manusia berdosa sekalipun dia raja yang terkenal, dia juga punya salah-salah kata, salah-salah ucap. Dan dia berdoa pada Tuhan, berjagalah di mulutku dan di dalam pintu bibirku. Kalau saudara sadar bahwa saudara adalah orang yang mempunyai banyak kelemahan dalam menggunakan lidah, maka mari saudara dan saya perlu menaikkan doa seperti doa yang dinaikkan oleh Daud. Untuk kita terus waspada. Kita juga harus menyucikan hati kita saudara. Karena ingat bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Karena itu mari kita bersama-sama sucikan hati kita. Kita mohon kemurahan Tuhan. Seperti di dalam Matius dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa dan memohon agar iman kita terus berpaut kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Kristus sajalah kita dapat disucikan dan dipulihkan. Dan hati kita diperbaharui. Sehingga ada perbendaharaan yang baik yang keluar dari mulut kita. Karena hati kita memiliki perbendaharaan yang baik di hadapan Tuhan. Melekatkan diri kepada Tuhan adalah satu hal yang sangat
sangat-sangat penting dan mendasar untuk kita memiliki kata-kata yang membangun, kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang bisa menghiburkan bagi orang lain. Kualitas iman akan tampak dari setiap perkataan yang kita ucapkan. Perkataan seseorang yang beriman akan memancarkan hidup seseorang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi mari kita lebih lagi melekat kepada Tuhan, meminta Tuhan menolong hati kita dan menyucikan setiap kita agar hati kita memiliki perbendaharaan yang baik. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun bagi orang lain. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita melalui setiap perkataan yang kita ucapkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini. Di tengah segala kemajuan teknologi yang ada, di tengah segala kecepatan yang harus kami juga ikuti, biarlah kami terus dapat mampu menyaring sebijaksana mungkin akan setiap perkataan dan ucapan kami. Dan terlebih biarlah kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk kami terus berpaut kepada Tuhan. Memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan untuk terus menyucikan hidup kami. Agar perbendaharaan hati kami memiliki perbendaharaan yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang penuh dengan bijaksana dan kebenaran yang dari Tuhan yang bisa membangun orang lain, bahkan membangun diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan mengangkat pujian How Great Thou Art. Puji nama Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan yang kita sudah dengar pada sore hari ini boleh menolong setiap kita memiliki ucapan dan perkataan yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kami belajar kebenaran firman Tuhan sore hari ini.
Kami rindu kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dari setiap ucapan dan perkataan kami adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang bisa membangkitkan semangat bagi orang lain. Biarlah kiranya Engkau menolong setiap kami Tuhan, agar kami memiliki hati yang terus berpaut kepada Tuhan, sehingga kami memiliki perbendaharaan yang baik di dalam hati kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang terus berkarya di dalam hidup kami, bahkan ketika kami mengalami kelemahan dan kejatuhan, Engkau Tuhan yang terus membangunkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Mari kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan dari Allah Bapa, Putra dan Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur teman-teman hari ini kita boleh mengikuti ibadah dengan baik. Nah bagi teman-teman yang merasa terberkati dengan ibadah ini, jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Dan bahkan ajak teman-teman yang lain biar mereka juga bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Dan bagi teman-teman yang mau didoakan, jangan sungkan-sungkan ya untuk hubungin Ceseli, Kak Siska, ataupun Ko Indra. Teman-teman minggu depan kita akan bertemu kembali dengan tema yang menarik. Dan jangan lupa selalu ikutin Instagram SLC. Jangan lupa be the salt, be the light for Christ. Sampai jumpa.